Selamat petang menjelang malam, Bapak Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari ini kita kembali berhimpun dalam ibadah keluarga Rabu 26 Agustus 2020. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan sesama. Tuhan Allah kita, Dialah yang membentuk setiap keluarga. Dialah yang mengawal dan memelihara kerukunan sampai dengan hari ini. Saat ini kita berkumpul oleh Dia untuk berbakti kepadanya melalui ibadah keluarga malam ini. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan, hai segenap bumi, sujudlah menyembah Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Saudara-saudari, Bapak Ibu, mari kita berdiri untuk menyambut Tuhan hadir dengan menunaikan wamada bagi kemuliaan namanya. Kita bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat 4 bait 1 dan 2. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Juru Selamat, kami datang menghadap hadirat-Mu untuk mengungkapkan rahasia syukur kami melalui doa dan nyanyian. Sebab Engkau telah membebaskan dari berbagai derita sepanjang minggu berlalu. Kiranya Engkau berkenan mengkuduskan dan menjumpai umat-Mu ini, supaya kami diyakini terus bahwa Dikau akan selalu menyertai kami. Pimpinlah seluruh proses ibadah ini, sehingga kami dapat berjumpa dengan Dikau dalam pemberitaan firman, serta mendapatkan damai sejahtera dan berkat untuk membangun persekutuan keluarga di mana Yesus Kristus memerintah di dalamnya. Terpujilah nama-Mu, ya Allah, di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita akan membaca Mazmur puji-pujian sambil berbalasan dari Mazmur 18. Mazmur 18 ayatnya yang 30 sampai dengan 31. Saya akan membaca bagian yang keluar, Bapak Ibu dan saudara-saudari akan membaca bagian yang ke dalam. Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompat tembok. Adapun Allah jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat 64, baitnya yang pertama dan yang kedua. Bila kulihat bintang gemerlapan.
Saat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun, bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sebelum kita memulai firman Tuhan, mari kita buka terlebih dahulu Alkitab kita yang terambil daripada Keluaran 21 ayat 26 sampai 27. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah ketemu, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa menghadap Tuhan. Bapa di sorga, inilah kami umat-Mu yang Kau kasihi Tuhan. Kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu ya Bapa. Sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berikan Tuhan kami umat-Mu Tuhan, hikmat Tuhan, untuk lebih memahami arti, memahami apa yang Kau firmankan kepada kami Bapa. Demikian juga Tuhan dengan hamba-Mu Tuhan, pakai mulut lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan, sehingga kami semuanya boleh bersuka cita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sambut firman ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab pada ibadah keluarga hari ini, hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020, terambil dari Kitab Keluaran 21 ayat 26 sampai 27. Apabila seorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kerusakan matanya itu. Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kehilangan giginya itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudaraku, saya silakan duduk kembali. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita mengambil tema renungan melindungi yang lemah dalam ibadah rumah tangga kita malam ini. Kitab Keluaran sebagai bahan renungan kita saat ini
Di dalamnya terdapat hukum-hukum serta peraturan-peraturan Allah yang mengatur sikap bangsa Israel. Adapun hukum yang terdapat dalam kitab Keluaran terjadi ketika Musa menerima perintah Allah di Gunung Sinai yang tertulis di dalam kedua loh batu, di mana Allah bertemu secara langsung dengan Musa untuk memberikan perintahnya kepada umatnya, bangsa Israel. Saat Allah memberikan hukum-hukumnya kepada Musa, perbudakan sudah menjadi bagian dari peradaban dunia pada masa itu. Alkitab sendiri mengajarkan bahwa perbudakan adalah akibat dari kejatuhan manusia dalam dosa dan telah ada di dunia sejak saat itu. Perbudakan adalah salah satu cara untuk terus hidup. Orang-orang memilih untuk dijadikan budak daripada dibunuh. Perbudakan dianggap lebih manusiawi daripada pembunuhan. Daripada membunuh musuh tersebut, musuh mereka, baiknya musuh mereka dijadikan budak. Jelas dengan kondisi tersebut, para budak menjadi salah satu kelompok masyarakat yang tergolong lemah dan rentan terhadap tindakan, eksploitasi, dan kekerasan. Dan juga kalau kita lihat dari bacaan Alkitab kita, Keluaran 21, dimulai dari ayat 14 sampai seterusnya ayat 36, judulnya tertulis peraturan tentang jaminan nyawa sesama manusia. Yang kondisinya bahwa pada masa itu kejahatan dibalas dengan kejahatan. Nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan begitu seterusnya. Inilah Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih yang menjadi latar belakang sehingga Allah merasa perlu mengatur prinsip-prinsip perbudakan sebagai wujud perlindungan terhadap budak sebagai kaum yang lemah secara hukum. Dan hal ini dijabarkan dalam Keluaran pasal 21 yang berisi tentang mengenai budak Ibrani dan jaminan nyawa sesama manusia. Pada ayat 26 sampai 27 disebutkan mengenai kompensasi yang diberikan kepada seorang budak yang menerima perlakuan tindak kekerasan yang mengakibatkan kerusakan fatal dan permanen. Yang dalam konteks ini adalah kerusakan mata dan gigi. Akibat kerusakan mata dan gigi yang dialami oleh budak tersebut, kompensasi yang diberikan adalah pembebasan seperti yang diterima oleh budak yang telah bekerja selama 6 tahun. Bapak Ibu, kita baca di Keluaran 21 ayat 2. Saya bacakan buat kita, ya. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jadi sesuai dengan ayat 26 ke 27, ya, kompensasi yang diberikan kepada seorang budak yang menerima perlakuan tindakan kekerasan yang mengakibatkan kerusakan fatal, dalam hal ini mata dan gigi, maka kompensasinya adalah pembebasan seperti yang diterima oleh budak yang telah bekerja selama 6 tahun. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Allah sendiri tidak menyukai penghukuman.
Ia menyukai pertobatan, agar dosa-dosa disesali dan tak pernah diingini atau dilakukan lagi, dan agar keadilan dialami oleh sesemua orang. Dengan hukum dan hukuman, manusia disadarkan bahwa ia bukan hidup demi diri sendiri, tapi harus memperhatikan perasaan sesama dan kebenaran Allah. Manusia diajar berpikir untuk orang lain sebelum berbuat dosa. Bila hendak membutakan mata orang lain, apakah ia tidak takut bila dibutakan matanya? Selain untuk mendidik takut akan Tuhan, hukuman juga untuk menyelamatkan. Orang-orang kejam harus bertanggung jawab dengan diberi ganjaran atas kekejaman yang dilakukan. Dengan demikian, tidak dibenarkan melukai hidup orang-orang lemah. Bukan sebagai pembenaran untuk pembalasan. Keadilan harus ditegakkan, tetapi proporsional. Melalui hukum yang singkat dan penuh pertimbangan akal sehat ini, Tuhan menuntut tanggung jawab pribadi umatnya terhadap semua yang Tuhan percayakan kepada mereka. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, di dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak kita menjumpai orang yang menyakiti kita. Baik itu di lingkungan kantor, lingkungan keluarga, tetangga, ataupun di mana saja, bahkan di gereja sendiri. Tetapi firman Tuhan dalam 1 Petrus 3 ayat 9 yang mengatakan dan mengingatkan kepada saya dan saudara, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Dan di dalam Roma 12 ayat 7 menyatakan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah yang baik bagi semua orang. Lantas, apakah Tuhan akan tinggal diam apabila kita disakiti? Apabila kita dianiaya? Apabila kita mengalami situasi yang seperti ini, bagian kita adalah berdiam diri dan melakukan hal yang terbaik. Pembalasan adalah miliknya Tuhan. Tetapi kita tidak berdoa juga, kita tidak berdoa supaya orang yang menganiaya kita, orang yang membuat kita tidak baik, mengalami hal yang buruk. Tidak, Bapak Ibu saudara-saudaraku. Kita tidak berdoa untuk mereka, tapi kita hanya berdiam diri dan melakukan hal yang terbaik. Semuanya itu kita serahkan kepada Tuhan. Sebab di dalam Roma 12 ayat 19 mengatakan, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Menghormati sesama manusia dimanapun kita berada, tanpa memandang status sosial. Sebab kita semua umat manusia adalah ciptaan Tuhan, miliknya Tuhan. Jadi semua kita manusia sama di mata Tuhan. Berdasarkan hal tersebut di atas dan berkaitan dengan firman Tuhan, dan tema firman Tuhan malam ini melindungi yang lemah, artinya kita harus menunjukkan rasa kepedulian kepada sesama yang lemah. Contohnya, asisten rumah tangga yang banyak mengalami aniaya dari majikan seperti yang sering kita dengar dan lihat melalui pemberitaan dan sebagainya. Tetapi malam ini firman Tuhan mau menyampaikan kepada kita, hendaklah kita semuanya
tidak melakukan hal yang seperti itu, tetapi kita mengasihi asisten rumah tangga kita ataupun siapapun itu. Orang-orang yang mengalami kesulitan ekonomi selama pandemi COVID-19, ya, bagaimana gereja dan kita jemaatnya terpanggil untuk memberikan bantuan dalam bentuk materi maupun tenaga yang dapat meringankan beban mereka. Contohnya seperti gereja kita yang sudah lakukan untuk memberikan sembako bagi orang-orang yang memerlukan. Sikap kita terhadap orang tua, anak-anak yatim, anak-anak piatu, bahkan yatim piatu, janda dan duda. Sikap kita terhadap orang tua, harta benda hewan peliharaan, barang-barang titipan, maupun yang kita pinjam. Hendaklah itu semua kita lakukan untuk kemuliaan hati Tuhan. Kita menghargai Tuhan yang empunya segalanya dan yang menunjukkan kita sebagai penata layanan kepunyaannya. Bapak Ibu Saudaraku terkasih, janganlah ada pada kita sikap aji mumpung sehingga kita menjadi semena-mena terhadap orang lain. Tetapi milikilah kepedulian kepada sesama, sebab tidak kebetulan Allah menempatkan orang lain di sekitar hidup kita agar kita bisa menolong mereka untuk mengalami berkat Tuhan. Dunia akan lebih baik kalau orang-orang yang ada di dunia ini tidak hidup untuk dirinya sendiri, sebab banyak masalah terjadi di masyarakat karena orang-orang bersikap egois dan menutup mata pada orang-orang di sekitarnya. Itulah sebabnya Allah mengingatkan kepada saya dan saudara, kepada kita semuanya, agar kita peduli kepada sesama yang lemah. Amin. Merespon firman Tuhan, mari kita naikkan pujian Kidung Jemaat 440, bait 1 dan 3. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita naikkan doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, inilah kami anak-anak-Mu datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Seraya mengucap syukur untuk kesempatan pada petang hari ini. Kami boleh bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami melalui pemberitaan firman Tuhan pada petang hari ini.
Mampukan kami tidak hanya mendengar saja ya Tuhan, tetapi kami dimampukan untuk memberlakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, pada petang hari ini kami berdoa untuk pergumulan yang dihadapi bangsa dan negara dengan adanya pandemi COVID-19 yang menyebar di seluruh belahan bumi ini, khususnya di Indonesia. Untuk itu kami mohon ya Tuhan, berkati mereka yang terpapar, yang harus menjalani isolasi mandiri, maupun mereka yang dirawat di rumah sakit. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk memberi kesabaran, ketekunan dalam menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk memberikan kesembuhan bagi mereka. Demikian juga untuk pemerintah, berikan hikmat dan kebijaksanaan agar para pemimpin bangsa ini mampu menjalankan tugas dan mendapatkan jalan keluar untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini, sehingga kasus pandemi COVID-19 ini boleh teratasi. Berikan mereka kekuatan dan kesehatan yang prima, agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dalam mengupayakan virus corona tidak semakin menyebar. Demikian juga untuk para medis, dokter dan perawat yang harus merawat mereka yang terpapar. Berikan mereka kekuatan, kesabaran dan kesehatan yang prima, dan oleh pertolongan Tuhan mereka boleh bekerja siang dan malam tanpa mengenal lelah demi kesembuhan orang-orang yang dirawatnya. Begitu juga kami berdoa untuk para ilmuwan yang terus-menerus berjuang untuk mendapatkan obat maupun vaksin yang dibutuhkan untuk pencegahan COVID-19 ini. Berikan mereka juga kekuatan dan kesehatan yang prima. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami mohon Tuhan hadir dan menjamah mereka. Kami yakin dan percaya sentuhan tangan Tuhan sanggup mengangkat, menyembuhkan sakit penyakit, dan memberikan pemulihan kesehatan bagi mereka. Bagi mereka yang terdampak COVID-19 ini, secara khusus mereka yang kehilangan pekerjaan, yang kehilangan penghasilan, bahkan kesulitan-kesulitan yang mereka alami karena pandemi COVID-19 ini, tolonglah mereka ya Tuhan, berikan kekuatan, berikan jalan keluar untuk mengatasi itu semua. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat dari sektor 1 sampai dengan 11. Tuhan juga memberkati mereka, masing-masing keluarga dengan kebutuhan mereka. Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka, sehingga mereka tidak berkekurangan. Oleh karena berkat-berkat yang tercurah bagi mereka, mereka senantiasa mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Berdoa juga untuk penata layanan yang dilakukan oleh pendeta, PHMJ, majelis, jemaat, komisi-komisi, pengurus pelkat, panitia-panitia, pemusik gereja, kantoria, koster, tim aset dan tim multimedia. Berkati mereka semua ya Tuhan, agar masing-masing mereka dapat menjalankan tugas yang Tuhan percayakan kepada mereka, dapat dijalankan dengan baik, penuh dengan tanggung jawab, seturus dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan pengharapan kami. Kiranya doa yang tidak sempurna ini Tuhan sempurnakan di dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat-Nya dalam hidup kita. Dengan memberikan persembahan syukur kepadanya, dengarlah nas Alkitab dari Mazmur 107 ayatnya yang ke-22 yang menyatakan, biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Tuhan memberkati persembahan Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 393, baitnya yang pertama dan yang ketiga. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya, hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Tuhan yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami memohon kiranya ungkapan syukur kami dapat Engkau terima agar menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkatilah para petugas yang akan mengelola persembahan ini agar dapat menjadi berkat bagi sesama. Dan bimbinglah kami agar senantiasa tetap dalam pemeliharaan-Mu di dalam Yesus Kristus, Putra yang tunggal dan kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih, marilah kita kembali dalam kehidupan kita masing-masing. Teruslah kita diubahkan untuk menjadi pribadi yang baik dan menjadi berkat bagi sesama.
melalui ucapan-ucapan yang membangun dan sikap saling mengasihi. Sambil tetap beriman dan setia kepada Yesus Kristus, walaupun tantangan menghadang kehidupan ini, percayalah bahwa hanya Tuhanlah sumber kekuatan dan penghiburan bagi kita. Bapak Ibu, saya jemput berdiri, kita naikkan Kidung Jemaat 438 bait 1 dan 3. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Dipeliharanya hidupmu, Tuhan menjagamu. Dan didengarkannya doamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.